عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik melanjutkan apa yang sudah kita mulaikan dari tafsir Al-Quranil Azim, faedah-faedahnya dan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang mulia ini ayat yang ke-11 dari suratu Al-Balad, surat yang berbicara tentang negeri Makkah Al-Mukarramah, negeri yang agung, negeri yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan memberikan kaum muslimin kesempatan untuk bisa mendatangi Al-Baladul Amin, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Pada kesempatan pagi ini akan kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Allah Azza wa Jalla katakan dalam ayat ini, falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Au it'am fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kesusahan seperti saat-saat seperti ini. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau fakir miskin yang sangat-sangat miskin. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk kesabaran, saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, merekalah orang-orang yang beriman yang saling berpesan. Itu adalah golongan maimanah, golongan kanan, yang akan diberi catatan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebelah kanannya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, adapun orang-orang kafir kepada ayat kami, mereka itulah ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri.
alaihim narum mu'sadah, dan bagi mereka berada di dalam neraka mu'sadah yang tertutup rapat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ini disebut dalam ayat yang ke-11 ini, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan falaqtahamal aqabah. Tetapi di samping nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia ini, karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia ini, itu tidak menjadikan mereka beramal saleh. Yang menjadikan dia melampaui, yang menjadikan dia melangkahi hambatan-hambatan yang ada di neraka jahanam. Jadi dia tidak beramal saleh. Jadi Allah Azza wa Jalla kasih nikmat, berbagai macam nikmat, tapi nikmat itu ternyata tidak dipakai untuk beramal saleh, yang mana dengan amal saleh itu menyelamatkan dia dari api neraka. Ini makna dari falaqtahamal aqabah. Maka para ulama kita mengatakan al-aqabah jabalun finnar, satu gunung di dalam neraka. Sebagian mengatakan adalah sirat, jembatan. Jadi falaqtahamal aqabah. Jadi di samping nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, itu tidak mendorong mereka, menjadikan mereka beramal saleh yang menjadikan mereka bisa melewati sirat dengan cepat. Jadi percuma fasilitas yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka dari api neraka. Lalu disebutkan wa ma adraka mal aqabah. Apa penghalang tersebut? Apa kesukaran yang besar itu? Fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Inilah amalan-amalan yang menjadikan seorang itu melangkahi neraka jahanam. Karena ingat, antara al-mahsyar dengan surga itulah neraka jahanam di tengah-tengahnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yunsabu as-sirat ala matni jahannam. Sirat itu dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla di atasnya neraka jahanam. Jadi di sini mahsyar, kemudian di ujungnya sini surga. Di tengah-tengahnya lah api neraka. Aqabah, penghalang itu adalah neraka. Nah, bagaimana melangkahi neraka tersebut? Dengan melaksanakan al-amal as-salihah, melaksanakan amal-amal saleh. Ya. Dengan itu seorang akan melangkahi penghalang-penghalang tersebut, dan ini penghalang yang berbahaya, neraka jahanam. As-sirat adaqqu minasy-sya'ar, lebih tipis dari urat lampu. Ahaddu minas-sayf, lebih tajam dari pedang. Ya. Ala jambataiha kalalib, kiri kanannya ada kalalib. Gancu-gancu, kail-kail yang tajam. Amalan-amalan saleh itu tidak diamalkan oleh orang-orang kafir dan munafik. Itu yang mengakibatkan mereka berjatuhan di neraka jahanam. Mana dia amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari penghalang tersebut? Fakku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Orang-orang kafir tetap memperbudak orang.
Lihat Bilal bin Rabah. Yang memerdekakannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Adapun tuannya, majikannya ingin tetap memperbudak dia sehingga tetap dia di atas agama musyrikin. Dia disiksa semaunya, sesukanya. Sampai lihat bagaimana keluhannya Khabbab ibn al-Arad di saat masih di Makkah ketika Nabi SAW mutawassidun biburdihi tahta dhillil Ka'bah. Nabi SAW berbantalkan selendangnya, tidur di naungannya, di teduhnya Ka'bah. Apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Tidakkah engkau mintakan kami kemenangan? Tidakkah engkau doakan kami kepada Allah kebaikan? Kenapa? Karena begitu berat ujian yang dihadapi di Makkah itu, terutama oleh para hamba sahaya dari tuan-tuan mereka yang musyrikin. Nah, orang kafir tidak mau memerdekakan hamba sahayanya. Ya, tidak ikut serta, tidak ikut andil, meskipun hanya sedikit. Tidak mau mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan budak, hamba sahaya laki maupun perempuan. Tidak mau sama sekali. Adapun kaum muslimin akan dianjurkan oleh Islam. Bagaimana keutamaan, bagaimana kemuliaan memerdekakan hamba sahaya yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, apa kata Nabi SAW? Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan tentang fadl, kemuliaan dan keutamaan itqul abdul mu'min, memerdekakan hamba sahaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW mengatakan, istanqadallahu minhu bikulli udhwin. Allah Azza wa Jalla akan selamatkan seluruh anggota badannya sebagaimana dimerdekakan seluruh anggota tubuh si hamba sahaya. Diselamatkan dari apa? Minan nar, diselamatkan dari api neraka. Maka lihat di dalam al-kaffarat beberapa kafarah, ya, beberapa perbuatan pelanggaran dalam syariat kita diwajibkan al-'itq, memerdekakan hamba sahaya. Mana di antaranya? Pertama, kafaratul qatl al-khata'. Kafarahnya, ya, membunuh tanpa disengaja. Kemudian apa lagi? Jima' di siang Ramadan. Kemudian apa lagi? Al-zihar.
Ini dia beberapa pelanggaran di dalam syariat, di dalam Islam. Tebusannya adalah itq raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Termasuk juga kafaratul yamin, yaitu melanggar sumpah, untuk menebusnya adalah dengan al-itq. Baik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Kenapa orang-orang kafir itu tidak bisa melampaui penghambat besar tersebut? Karena mereka pertama tidak memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, lam yut'im hadzal kafir aqaribahul aitam. Orang-orang kafir ini tidak memberi makan kepada kerabat-kerabatnya yang yatim. Tidak juga memberikan makan kepada al-fuqara al-masakin, orang-orang fakir miskin. Di musim kelaparan. Maka amalan-amalan yang menyelamatkan orang dari aqabah, penghalang dan sirat atau neraka jahanam, it'amul aitam wal masakin, memberikan anak-anak yatim, memberikan fakir miskin makan. Yang sangat-sangat fakir, sangat-sangat miskin. Ini yang perlu diperhatikan. Karena ini adalah termasuk asbabun najat, sebab keselamatan dari api neraka. Maka lihat, Nabi kita alaihissalatu wassalam telah menganjurkan di dalam beberapa hadisnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentang it'amut ta'am. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Nabi katakan, at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung rahim kalian, kerabat kalian. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah ketika malam di saat orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan sejahtera damai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Dan lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian akan api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul Islam khair? Manakah Islam yang terbaik? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Kasih makan, sebarkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kau kenal maupun tidak engkau kenal. Dalam hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan yang kau masukkan di hati seorang muslim. Itu Allah tabaraka wa ta'ala. Atau takshifu anhu kurbah, atau engkau mengangkat kurbah, kesukarannya, kesempitannya. Atau tatrudu anhu ju'an, atau engkau usir rasa laparnya. Atau taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Maka Nabi SAW juga mengatakan, khiyarukum man at'amat ta'am, orang yang paling baik di antara kalian yang suka memberi makan.
dan yang lainnya dari dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kesemuanya itu menjelaskan bagaimana kemuliaan dan keutamaan suka ngasih makan itu. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan aw it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari-hari yang sangat hari-hari kelaparan. Demikian juga memberi makan kepada yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim yang memiliki kerabat dengan kita. Ya, aw miskinan dza matrabah, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin. Dzi matrabah, yang tidak punya kecuali tanah yang dia punya. Berarti apa? Sangat-sangat fakir. Kemudian apa lagi yang menyelamatkan dari sirat, menyelamatkan dari aqabah, penghalang yang berbahaya tersebut dari api surga. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman itu ya, kemudian mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, saling ingatkan untuk bersabar dan saling ingatkan untuk berkasih sayang. Orang-orang kafir la yahris, tidak pernah berusaha untuk menjadi orang beriman yang saling menasehati untuk sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, ya, tidak mau menjadi bagian dalam hal tersebut. Tidak pernah saling mengingatkan untuk berkasih sayang di antara sesama, kasih makan, kasih bantuan, dan yang lainnya. Lemah lembut, berbuat baik, tidak ada. Maka lihat ya, meskipun kita katakan ada, tapi sifat keumuman seperti itu. Dia lebih sayang kepada hewan, kepada binatang. Tapi kepada manusia dibunuhin. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak pernah berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang menyelamatkan dia dari neraka, menyelamatkan dia sukses berjalan di atas sirat. Tidak pernah. Adapun orang-orang beriman, ashabul yamin, thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah orang-orang ashabul maimanah. Mereka yang berusaha memerdekakan hamba sahaya, yang begitu besar kemuliaannya. Mereka yang suka memberi makan di hari-hari yang sangat-sangat diperlukan, hari-hari kelaparan. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna wajha rabbihim. Hanya mereka mencari wajah Allah. Tidak mencari wajah manusia dan tidak mencari suaranya manusia. Mereka khawatir akan suatu hari abusan qamtarira. Mereka memberi makan kepada kerabat-kerabat mereka yang yatim. Memberikan orang-orang fakir miskin, memberikan orang-orang yang memerlukan. Mereka adalah orang-orang yang saling mengingatkan untuk berbuat sabar dalam kebaikan, dalam ketaatan, musibah, bencana. Mereka adalah orang-orang yang saling mengingatkan, saling menasihati untuk menjadi orang yang berkasih sayang, berbagi kasih sayang, berlemah lembut kepada sesama, memaafkan sesama. Itulah mereka orang-orang beriman. Mereka adalah ashabul maimanah, orang-orang yang akan menerima catatannya dari sebelah kanan, yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim dalam neraka jahanam itu dalam keadaan hina, berlutut,
Sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul masy'amah. Orang-orang yang akan menerima catatannya dari tangan kirinya. Amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang-orang yang diberikan catatan dari tangan kirinya, dia mengatakan, coba sekiranya aku tidak diberikan catatan tersebut. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Coba sekiranya dunia itu menyelesaikan segala-galanya. Ma aghna anni mali. Hari ini tidak berguna hartaku. Ya, untuk diriku. Halaka anni sultan, ya, kekuasaanku hancur semuanya. Khudhuhu faqulluh. Ambil dia, seret dia. Thummal jahim sallu, masukkan dia ke dalam jahim. Itulah dia Aqabah. Alaihim narum mu'sadah. Bagi mereka neraka yang tertutup rapat. Jadi tetapi atau orang-orang kafir yang kafir kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yang mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yang tidak melaksanakan amal saleh sama sekali, yang mempermudah mereka melewati penghalang tersebut, tidak memerdekakan budak, tidak memberikan keluarganya, kerabatnya, fakir miskin makan, tidak memberikan yatim makan, tidak mengingatkan untuk berbuat kesabaran, tidak mengingatkan untuk berkasih sayang. Mereka adalah ashabul masy'amah, orang-orang yang akan menerima catatannya dari sebelah kiri, ya, dari belakang punggung mereka. Alaihim narum mu'sadah, bagi mereka neraka tertutup rapat sehingga panasnya sempurna untuk diterima, yang menjadikan kulit-kulit mereka matang, yang Allah Azza wa Jalla katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu matang, maka apa? Badalna kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka yang begitu tebal itu matang, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, agar mereka tuh benar-benar merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat yang lain, itu dalam suratul Humazah, yang mengumpulkan harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Mereka mengira harta mereka itu akan mengakalkan mereka, yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah, sekali-kali tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa al-hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afda, yang menembus sampai ke jantung hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, neraka itu tertutup rapat bagi mereka. Karena ingat, ketika ditutup rapat neraka tersebut, maka panasnya akan sempurna dan panasnya akan diam di dalam. Berbeda ketika dibuka, ya, apinya, panasnya bisa berkurang di dalam. Tapi begitu ditutup dengan sempurna, maka api itu sangat membara. Dan hebatnya ketika ditutup ini, sampai masuk ke dalam jantung hatinya manusia. Ya, orang biasa kalau membakar, kadang-kadang ya bakar ayam dan misalnya matangnya di luar doang, tapi di dalamnya tidak. Nah, ini Allah Azza wa Jalla jadikan seperti itu, sehingga apa? Menjadikan orang-orang yang masuk di dalamnya benar-benar matang, dan terus diganti kulitnya oleh Allah Azza wa Jalla, supaya manusia ini liyadzuqul azab, merasakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita akan ambil beberapa faedah dan pelajaran penting dari 10 ayat terakhir dari suratul Balad. Yang pertama, at-tandid biman yunfiqu malahu fi ma'siyatillah wa rasul. Peringatan keras bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ingat, harta ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hari kiamat dari hadapan Allah Azza wa Jalla hatta yus'ala an arba'in. Sampai ditanya 4 perkara dulu. An syababihi, masa muda di mana difoya-foyakan. Wa an umrihi, umurnya di mana dihabiskan. Wa an ilmihi min fima amil, ilmunya bagaimana praktiknya. Wa an malihi, hartanya min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia hasilkan dan kemana dia salurkan. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka peringatan bagi yang menginfakkan hartanya dalam maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ini nasihat sekaligus agar harta itu diinfakkan di jalan kebaikan, itu yang akan bermanfaat dan itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya, ni'mal malus salih lil abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu untuk hamba yang baik. Jadi bagaimana harta itu memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Ini harta yang terbaik. Lebih-lebih di musim COVID-19 ini. Yang betapa banyak orang-orang di PHK, betapa banyak orang hilang mata pancar. Kenapa? Takut. Maka kita ucapkan bagi para muhsinin, jazahumullah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan, dan ini merupakan asbab diangkatnya bala. Mau mengulurkan tangannya untuk saudara-saudara kita yang memerlukan dan sangat perlu. Nasallallahu an yajzil jami' khairul jaza. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayatnya adalah bayan anna uqbata azabillah yaumil qiyamah tuqtaham. Ayat ini menjelaskan bahwasanya uqbah, penghalang berupa azab Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, itu akan ada yang memasukinya. Neraka itu ada yang memasukinya, ada yang melampuinya, melewatinya. Nah, bagaimana cara kita melangkahinya? Bagaimana cara kita melampuinya neraka jahanam tersebut yang merupakan penghalang untuk masuk ke dalam surga itu? Dengan infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Berbagi lillahi Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla. Bil iman, dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, wal amal salih, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat tawasi bi, saling mengingatkan. Kalian betapa agungnya suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathu." Andai kata Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujjah, bukti atas bagi makhluknya, kecuali surat ini sudah cukup, kata beliau. Dan ini diantara dalil yang dibawa oleh para ulama kita, wajibnya kita mempelajari 4 masalah. Al-ilmu, mengilmui, ya. Kemudian kita, setelah kita mengilmuinya, kemudian kita mengamalkannya. Ya. Ilmu, kemudian diucapkan, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, kemudian bersabar di atasnya. Faedah berikutnya, at-tandid bil kufri wal wa'id syadid li ahli, peringatan keras terhadap kekafiran dan ancaman keras bagi orang-orang kafir. Maka ayat ini menerangkan perilaku-perilaku orang-orang kafir yang mengakibatkan mereka tidak bisa melampaui dan melangkahi neraka jahanam. Falaqtahamal aqabah. Mereka tidak menempuh jalan kesukaran. Maksudnya adalah
tidak mau melangkahi dan melewati neraka jahanam. Mereka maunya tetap tinggal di neraka jahanam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari neraka tersebut. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita bertanya jawab bagi para pemirsa yang ingin bertanya, yang sudah tergabung pada kesempatan pagi hari ini, kami silahkan. Dan tentu kami ingatkan kembali, jangan pernah malas untuk berbagi. Di follow terus, ya, ikut berbagi dalam dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini, dan share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, karena ya orang-orang yang naik di media sosial urusan yang tidak penting saja ramai yang mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada tauhid dan sunnah tidak kita ramaikan, yang jelas-jelas mendapatkan pahala yang besar, yaitu ikut andil di dalam dakwah. Baik, kita akan ambil pertanyaan pertama di sini. Bolehkah sholat id dengan membaca ayat yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak hafal sabbisma rabbikal a'la, tidak hafal hal ataka hadithul ghasyiyah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, saat kita melakukan wudu sebagai wanita, kita punya rambut panjang selalu dikonde. Apakah harus dilepas konde ikatan rambut kita? Apakah cukup mengusap seluruh kepala seperti kaum pria? Mohon pencerahannya. Kita katakan usap sebab sampai di tengkuk saya, tidak perlu sampai habis rambut yang panjang itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Waktu salat berjamaah 2 orang, 1 imam 1 makmum. Di tengah berjalan salat tiba-tiba makmum pergi meninggalkan salat berjamaah karena sakit perut. Tanpa pengetahuan imam, apakah imam tetap melanjutkan salat berjamaahnya dan tetap hitung berjamaah? Ya tetap dong, tidak ada hubungan dengan makmum. Ya, jangan gara-gara makmumnya pergi, aduh nggak jadi sudah katanya. Nah, ini musibah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dulu majikan dihalalkan menggali budak, tapi zaman now diharamkan. Apa bedanya? Ya bedalah. Majikan zaman dahulu itu perbudakan. Kalau sekarang itu adalah bos. Dan bukan diperbudak. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Ya. Hakikatnya namanya bukan majikan juga. Kita yang mengatakan majikan. Kalau bahasa di sana namanya kafil, penjamin namanya. Ya, kalau di sini sponsor. Ya, Allah taala ala wa alam. Apa hukum meminum atau makan hidangan di saat bertamu dan kita tahu itu dari sumber yang haram? Kita katakan kalau tahu ya hati-hati. Ya. Karena ingat, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Azza wa Jalla perintahkan orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul, kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau pagi biasa baca doa pagi dan sambil tunggu sholat syuruk, tapi karena bulan Ramadan bangun lebih cepat dari biasanya, maka jadi kalau saya baca doa pagi tidak sampai habis dan ketiduran sambil duduk, bolehkah sholat syuruk setelah bangun dari tidur duduk-duduknya? Pertama kita katakan bahwasanya ya tidak mengapa orang membaca zikir pagi dan petang sehabis sholat subuh. Dan memang itu tempatnya, bukan dibaca waktu sahur. Ya, kita ketiduran, berusaha jangan tidur dulu dengan membaca Al-Quranul Karim atau menuntut ilmu seperti ini. Dan buktikan saja, berjalan 1 pekan 2 pekan, insya Allah nggak lagi tidur. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah memberi hadiah kepada saudara tanpa pengetahuan suami? Kalau uang itu, harta itu dari harta sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau harta suami harus minta izin. Allah Ta'ala ala wa alam. Saya zakat habis lebaran bisa enggak? Kalau zakat mal boleh. Tapi kalau zakatul fitr mesti ya pada waktunya, yaitu sebelum ya melaksanakan salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa menunaikannya sebelum salat, maka itu zakat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man addaha ba'da as-salat, tetapi yang menunaikan sehabis salat fahiya sadaqatun minas sadaqah, sedekah biasa.
Maka lihat sahabat, ketika dia potong kambing korbannya sebelum sholat, apa kata Nabi SAW? Syatuka syatu lahmin. Ini daging kambingmu, daging kambing biasa, katanya. Lalu dikatakan, ya, wa man dzabaha ba'da shalah faqad asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih sehabis salat, maka amalnya tepat dengan caranya kaum muslimin. Jadi zakatul fitr pada waktunya, tidak boleh lebih dari itu. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana caranya agar kita tidak bakhil pelit dalam bersedekah kepada orang membutuhkan? Mohon nasihatnya. Iman kita perlu diperbaiki. Karena kalau iman kita beres, aman. Dan kecintaan kita kepada harta yang membuat kita bakhil tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kita menjual barang kita kepada pelaku riba? Tidak ada masalah. Rasulullah SAW berniaga dengan orang-orang Yahudi pelaku riba zaman dahulu. Ya. Dan apakah hukumnya orang tua dari pelaku riba mengambil uang pemberian anaknya? Apakah uang tetap haram? Pertama kita katakan, ya, kalau dari orang pelaku riba kita dikasih uang, tidak ada masalah. Kecuali kalau kita merasa khawatir atau kita yang berhati-hati, ini lain babnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya seputar materi dan yang lainnya, kami silahkan. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Kapan doa istiftah dibaca saat Id? Dibaca setelah takbiratul ihram atau dibaca nanti sebelum membaca surat? Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya ada di rantauan sekarang, jika saya ingin menzakatkan fitrah saya harus menitip di mandor kami, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Asal dia amin, orang yang amanat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan jika mandor saya tidak datang dan tidak ada tempat kami menitipkan, bolehkah jika istri keluarga di kampung menzakatkan? Boleh. Untuk kehati-hatian dan kewaspadaan, boleh diperintahkan keluarga atau diminta keluarga di kampung mengeluarkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sekarang berada di rantauan. Baik, sudah nih. Silahkan. Ada mengatakan jangan bilang poligami itu sunnah jika istri pertama masih ada. Soalnya Rasulullah SAW selama menikah dengan Khadijah dia tidak pernah poligami. Kalau bilang sunnah, tunggu dulu istri pertama meninggal baru menikah. Ini adalah berbicara pakai hawa nafsu. Ya. Siapa yang pernah mensyaratkan harus istri pertama meninggal baru ta'addud? Ada batil minal qaul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah orang gila menerima zakat? Tidak mengapa kalau dia fuqara masakin. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa ada yang bertanya pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Apakah dalam membayar fidyah itu waktu bulan puasa dan pada saat berpuasa? Tidak. Ya, kapan saja, tentu lebih cepat, lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa perbedaan kafir dan miskin atau fakir miskin? Fakir lebih memerlukan daripada miskin. Miskin hari ini ada, besok enggak ada. Fakir tidak punya sama sekali. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum pakai siwak di siang hari ketika berpuasa? Boleh. Karena Nabi SAW umum mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Andai kata tidak memberati umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap salat. Ini hadis umum, tidak ada yang mengkhususkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Halalkah uang pemberian dari saudara yang jadi TKW sedangkan ia berpergian tanpa mahram? Kalau dia kerja yang halal, halal. Cuma dia berdosa pergi tanpa mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah seseorang membaca iftitah kabiran walhamdulillah katsiran dalam salat Id? Boleh. Tetapi ingat pendek dia, Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sana saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat witir cuma 1 rakaat? Boleh. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kaidah menolak keburukan lebih dahulukan daripada mendatangkan maslahat. Apakah ini hadis atau bukan? Kaidah. Ya, ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran, diambil dari hadis dari Nabi SAW. Tapi merupakan kaidah, yaitu kata-kata yang singkat namun bermakna padat yang mencakup banyak cabang di dalamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah benar, Ustaz, kalau semua umat Nabi Muhammad beriman kepada Allah Rasulnya, nanti tetapkan akan masuk surga, walaupun sebelumnya masuk neraka? Permohonannya, doakan semoga kita selalu hadir ini akan masuk surga. Pertama kita katakan Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang ganti Rasulullah? Man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang durhaka itu yang tidak mau masuk ke dalam surga. Diajak mentauhidkan Allah, dianggap wah ini tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, diajak mengatakan Allah di atas sebagaimana firman Allah, sebagaimana akidah Nabi. Wah ini akidahnya musyabbihah. Ini namanya orang-orang enggan. Diajak mengatakan kullu bid'atin dhalah, semua bid'ah itu sesat dalam urusan beragama. Oh, enggak semuanya. Ini orang-orang yang enggan. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh memakan makanan yang diantar oleh tangga dalam acara bid'ah? Pertama, hukum asal makanan halal. Namun kita ketika sudah diberikan, kasih tahu yang lain memerlukan, lebih memerlukan. Jangan sampai acara yang kita tidak sukai dan tidak sukai oleh agama, tapi kok makanannya kita suka. Ini perlu kita hati-hati dan waspada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bayar utang puasa dulu atau puasa Syawal dulu? Bayar utang kalau utangnya sedikit, tapi kalau utangnya 30 hari, kita katakan tidak mengapa Syawal dulu, karena membayar hutang wajib itu waktunya 11 bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua menjelek-jelekan anaknya, apa namanya? Ya, pertama kita introspek apa sebabnya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah pelanggaran dilakukan sewaktu bermain bola akan dihisab di akhirat? Ya, kita katakan bahwasanya semua akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Pelanggaran yang berkaitan dengan syariat. Adapun dengan kaitan dengan keduniaan, ya, dan tidak ada hubungannya dengan syariat kita, maka ya ketika kita saling memaafkan selesai masalahnya, atau aturan dibuat oleh manusia tapi itu bertentangan dengan aturan Allah Rasulnya, maka kita katakan semuanya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tentu urusan keduniaan ya tidak akan sama dengan urusan akhirat. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah sebagai makmum masih boleh membaca istiftah sementara imam sedang membaca surat Al-Fatihah? Boleh, tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Dulu saya belum mengerti riba, saya sudah kredit kendaraan, saya sudah niat mengembalikan kendaraan tersebut ke leasing. Tapi orang tua nggak setuju untuk mengembalikan kendaraan tersebut, mungkin karena orang tua bangga karenanya sudah punya kendaraan. Sejujurnya saya sudah berat untuk menyicil, tapi saya nggak mau bikin orang tua sedih. Pertama, kenapa kita harus menceburkan diri kita ke api neraka? Ya, kita katakan bahwasanya kebanggaan orang tua itu sesaat, tapi murkanya Allah selama-lamanya kalau kita tidak taubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah bayar fidyah dengan beras dan berapa takarannya? Boleh. Takarannya adalah
Itu satu mud. Satu mud itu berapa? Sepenuh kedua telapak tangan laki-laki paruh baya. Satu koboan. Tentunya harus ada lauk pauknya. Karena orang semiskin apapun jarang yang hanya makan ya beras. Paling ada lauk pauknya sambal dan semisalnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Tapi namanya fidyah harus dari makanan yang biasa kita makan. Ya kalau di sana disebutkan khubzun walahmun, ada rotinya, ada dagingnya. Sekarang kita ada nasinya, ada lauk pauknya dan ada dagingnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Atau kalau tidak diganti dengan telur kah? Ya, tambah mie kah? Minyaknya, wahakadha. Allah Ta'ala ala wa alam. Adik sedang hamil dan selama bulan Ramadan tidak bisa puasa. Dia cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada sebuah keluarga selama menikah sang suami tidak pernah memberi nafkah untuk lebaran. Semua urusan hari raya suami tutup mata, selalu mengatakan tidak punya uang. Padahal suaminya mampu, di samping itu memberikan nafkah tidak pernah cukup. Apa nasihatnya? Pertama kita katakan kalau sampai terjadi seperti itu, maka ini suami yang tidak tahu diri. Tidak usah menjadi suami. Ya. Kenapa? Kenapa Allah lebihkan laki-laki di atas wanita? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang menginfakkan hartanya untuk istrinya. Kalau sampai terjadi suami seperti ini, maka apa? Tempuh jalur-jalur yang terbaik. Kalau tidak mempan juga, maka apa? Harus pisah. Karena percuma. Ya, tidak ada tanggung jawab. Tapi harus benar-benar. Jadi jangan sampai istri juga berlebihan mempertanyakan suaminya. Kenapa? Karena melihat tetangga kok luar biasa, dia kok begitu-begitu saja. Karena kadang wanita banyak yang kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas pemberian suami itu. Maunya lebih terus, maunya terlebih terus. Maka itu sebabnya kadang kita baca di ya belakangnya mobil dam atau mobil truk, mobil fuso, ya dikatakan apa? Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya, Allahul musta'an, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya uang sekolah dibayarkan setiap bulan di saat anak tidak masuk sekolah saat ini, yang mana guru tidak mengajar? Bagaimana hukum uang yang diterima oleh sekolah tersebut? Kita katakan, apa benar anak-anak tidak sekolah? Kita kata tidak belajar, tidak benar. Ya. Kecuali mungkin tidak ada teknologi. Adapun sekarang lihat anak-anak pada sekolah, ya dari jarak jauh, ya mereka bisa lewat internet dan itu yang berjalan sekarang ini. Dan belajar lewat virtual ini lebih berat, ya ketimbang tatap muka tersebut. Kenapa? Karena tidak adanya guru yang langsung membimbing secara interaktif, face to face, nggak ada. Ya. Jadi murid harus bekerja keras. Gurunya juga seperti itu. Ya. Meskipun itu pasti ada kebijakan mereka bayar setengah dan semisalnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Puasa Syawal 6 hari sebagaimana dalam Sahih Muslim. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Mana didahulukan puasa Syawal atau puasa nazar? Kita katakan nazar itu wajib, Syawal itu sunnah. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Apakah ihtilam termasuk mahram? Iya, termasuk mahram. Ya. Apakah kita harus baca ta'awudz ketika kita bareng sholat sama keluarga? Apa hubungannya sholat sama keluarga ta'awudz itu? Nggak ada hubungannya. Ya, ta'awudz itu kalau baca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara khusyuk ketika sholat? Sementara ada momen sering sekali menghayal. Kita katakan pelajari sifat salatun Nabi dan usahakan memahaminya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah HP dibawa ke dalam WC sambil dengar kajian? Tidak boleh. Karena WC bukan tempat mendengar pengajian. Kajian dan khawatir ketinggalan materi. Itu tidak boleh. Taruh di luar supaya suaranya, besarkan suaranya. Sebagian para ulama salaf dulu. Supaya tidak ketinggalan membaca itu, dia suruh anaknya atau budaknya baca di luar, dia sambil buang air di dalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah tergabung pada kesempatan pagi hari ini, boleh bertanya, ya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui interaktif di 0811 390110.
Apakah diterima puasa seorang yang bertengkar pada bulan Ramadan? Puasanya sah tetapi tidak berpahala. Ya, wallahu taala ala wa alam. Mana lebih afdal, puasa Syawal berturut-turut selesai Ramadan atau bagaimana Ustaz? Tentunya ya, segera mengerjakan kebaikan itu lebih utama. Wallahu taala ala wa alam. Adakah amalan yang kita lakukan di penghujung bulan Ramadan? Banyak sekali amalan kita lakukan di penghujung Ramadan. Mana dia? Tetapkan apa yang biasa kita amalkan berupa amal-amal saleh. Karena itu tanda dari tanda amal kita diterima, diiringi satu kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Nah, di ujung Ramadan ada zakatul fitr, ada salat Idul Fitr. Wallahu taala ala wa alam, ada takbir. Apa perbedaan fikih dan akidah? Fikih berkaitan dengan muamalah, adapun akidah berkaitan dengan ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kapan bisa mulai takbiran? Malam lebaran sudah boleh untuk bertakbir. Wallahu taala ala wa alam. Salat berjamaah di rumah, apakah pakai azan? Cukup iqamah saja? Cukup iqamah karena di masjid sudah ada azan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah barang dagangan ada zakatnya? Khilaf di kalangan para ulama tentang zakat urudut tijarah. Zakat barang perniagaan. Dizakatkan lebih selamat. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah menaruh speaker depan rumah dan memutar takbiran? Disuruh bertakbir itu kita, bukan speaker. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah istighfar saat melakukan sholat? Apakah boleh beristighfar saat melakukan sholat? Kita katakan di tengah-tengah sholat ada perintah untuk beristighfar di saat sholat sunnah, tidak mengapa. Karena Nabi SAW ketika sholat malam ada ayat rahmat dia minta, ada ayat azab dia berlindung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum hasil jualan petasan? Kita katakan syubhat. Ya, kalau tidak jatuh dalam perbuatan haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam atau pagi yang berbahagia ini. Ya, silahkan yang sudah ikut tergabung di pagi yang mulia ini, pagi yang cerah ini, pagi yang ke-30 dari bulan Ramadan 1441 Hijriyah. Apakah pelanggaran dilakukan sewaktu bermain bola? Ini sudah nih. Ya, ini main bola tidak ada urusannya dengan urusan agama. Tapi kalau kita menendang saudara kita karena permainan disengaja, ini akan dihisab. Tapi kalau tidak disengaja tidak ada masalah. Mana lebih baik sholat di rumah atau di masjid dalam keadaan sekarang ini? Ya di rumah lah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah beristighfar saat berdoa? Boleh. Ya, karena istighfar itu bagian dari doa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, itulah yang bisa kita ambil di kesempatan pagi yang mulia ini. Maaf sekiranya ada kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arham ibadak. Allahumma arham ibadak ya rabbal alamin. Allahumma al-muslimin fi kulli hanak Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.